untung aja masih berlaku untuk kita semua ya. Oh ya, kali ini aku mau ngebahas kaitan manajemen operasi dengan virus yang tengah mewabah, yaitu COVID-19 yang lebih dikenal dengan virus corona. Yuk kita mulai. Sebagaimana kita tahu bahwa COVID-19 telah menyebar dengan cepat, dan virus ini sudah menyebar di 196 negara di dunia. Pada tanggal 16 Maret lalu, pemerintah menerapkan kebijakan bertugas di rumah yang lebih dikenal dengan work from home atau WFH hingga pada tanggal 31 Maret 2020. Lantas, apa kaitannya dengan manajemen operasi dalam suatu perusahaan? Manajemen operasi tidak hanya mempelajari tentang bagaimana menciptakan produk, tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan penciptaan produk tersebut, baik input, proses, hingga output yang menjadi inti dari aktivitas manajemen tersebut. Dengan cepatnya penyebaran COVID-19 membuat masyarakat menjadi panic buying beberapa saat lalu untuk kebutuhan sehari-hari, terutama masker dan hand sanitizer. Untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang tersebut tentunya akan menggenjot produksi dan akan terus memproduksi di tengah mewabahnya virus ini apabila masih ada pasokan atau input. Dapat kita lihat dalam berita ini, lawan corona, BUMN ini kebut 2 juta masker. Di sini disebutkan oleh staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, bahwa perusahaan BUMN lewat PT Raja Wali Nusantara Indonesia akan memproduksi 2 juta lembar masker karena beberapa saat lalu mendapat pasokan bahan baku dari India. Namun di sisi lain, industri elektronik dan garmen mengalami penurunan produksi. Kita dapat lihat dalam berita-berita harian yang memperlihatkan bahwa mal-mal sepi, membuat beberapa toko pakaian mengadakan sale, penutupan toko, bahkan beralih memproduksi masker kain. Penutupan toko yang berarti penurunan proses produksi hingga pemberhentian untuk sementara waktu juga dirasakan oleh perusahaan elektronik. Seperti dalam berita Detik Finance, pabrik elektronik di RI terancam stop operasi gara-gara corona, di mana habisnya pasokan bahan baku dari Cina akan berimbas pada pemberhentian produksi. Tidak hanya itu, perusahaan jasa juga mengalami penurunan, bahkan pemberhentian proses untuk sementara waktu, di mana kita tahu bahwa proses di perusahaan jasa terletak dalam pelayanannya. Seperti berita berikut, pemberhentian proses dalam manajemen operasi dapat menyebabkan pihak maskapai memilih untuk mengandalkan pesawat, merumahkan karyawan, hingga rencana PHK pada karyawan. Contoh lainnya ialah penurunan pemesanan layanan transportasi dalam aplikasi Grab dan Gojek. Jadi intinya adalah COVID-19 mempengaruhi manajemen operasi dalam suatu perusahaan, khususnya dalam proses produksi yang tidak dapat dikerjakan dari rumah. Dan ini membuat perusahaan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Oke, sampai di situ pembelajaran kita. Thank you for watching.